Oh. Oke. Nah, sekarang kita tersambung dengan seorang pengamat sosial. Biar tahu seberapa berpengaruhnya sanksi sosial terhadap Bilar. Ya. Halo, dengan Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Assalamualaikum, Mbak Devi. Halo Mas, halo Mbak Lida. Ya, Mbak Devi, seandainya ini kan Lesti memaafkan Rizky Bilar. Sudah mencabut tapi mungkin itu ada proses menuju ke permintaan maaf ya. Apakah masyarakat pun akan memaafkan Rizky Bilar dan sanksi sosial itu akan hilang? Enggak, masalahnya memang di Indonesia budaya cancel culture itu tidak begitu kuat. Berbeda dengan di Korea Selatan misalnya. Masyarakat kita ini cenderung masyarakat yang sangat fleksibel gitu ya. Jadi ketika dan masyarakat kita ini karena sangat kompleks dan dinamis, satu kasus nanti akan ada kasus yang lain sehingga membuat masyarakat kita lebih cepat lupa. Nah, ini yang menjadi tantangan juga. Nah, ini yang akan menarik, yang mudah-mudahan dengan kasus ini terungkap, walaupun ada pencabutan dari sang pelapor, ini tetap menjadi sebuah alarm bagi siapapun yang nanti berpotensi menjadi pelaku. Ini bukan satu hal yang mudah diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi semuanya, bagi para calon pelaku. Oke, jadi ini emang Indonesia tuh gampang cinta, gampang benci, gampang cinta lagi, benci lagi, cinta lagi gitu ya. Dan melupakan. Betul. Itu sebetulnya sesuatu yang bagus Ya, atau buruk sih? Jadi satu sisi ini satu hal yang positif ya, karena memang artinya masyarakat kita sangat dinamis dalam konteks bahwa kita memberikan ruang bagi siapapun untuk berubah. Ini satu hal yang positif. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak digunakan oleh siapapun untuk terus percaya diri melakukan berbagai kesalahan secara berulang. Oke. Tapi kalau untuk Lestinya sendiri gimana? Menurut Mbak? Ya. Terus terang apa yang dilakukan Lesti ini terus terang sebenarnya hal yang langka. Karena saya beberapa kali menyampaikan bahkan di Amerika Serikat saja data 2020 70% korban itu tidak berani untuk melaporkan. Jadi ini satu langkah besar yang menurut hemat saya mudah-mudahan menjadi bahan bakar bagi para korban lain di luar sana untuk kemudian juga berani mengambil keputusan, melaporkan dan meminta pertolongan. Itu yang paling penting. Oke. Jadi sebetulnya langkah yang Lesti lakukan itu bisa mengajak perempuan lain untuk menuntut haknya, hak selamat walaupun itu dalam rumah tangga, begitu ya? Nah, satu hal lagi yang menarik adalah yang menjadi pelajaran dari kasus ini, tolong bagi siapapun yang berada di lingkungan toksik dan melihat ada kejadian-kejadian seperti itu, sudah sepantasnya untuk kita menolong korban, bukan berdiam diri saja. Karena hanya masalah waktu, kita bisa juga suatu hari menjadi korban. Apakah kita siap kalau kemudian orang-orang di sekitar kita justru membiarkan pelaku terus merajalela, menghabisi dan menyakiti kita? Oke, Mbak. Tapi untuk Rizky Bilar sendiri, kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk memulihkan nama baiknya lagi? Karena kan dia kan public figure. Meskipun sekarang kan kondisinya masih seperti ini ya. Tapi kan kita lihat kalau sudah dicabut laporan ya mungkin melewati proses dia tidak jadi dihukum. Tapi untuk mengembalikan nama baiknya kira-kira apa yang harus dia lakukan, Mbak? Ya, untuk menyentuh hati masyarakat sebenarnya sederhana. Artinya Bilar di masa datang harus terus menunjukkan bahwa memang ada perubahan serius dari perilakunya. Dan itu ketika memang berangkat dari dalam diri tentu saja ini akan bisa ditentukan oleh waktu. Karena kalau orang tidak sungguh-sungguh akan sulit bagi dia untuk mempertahankan sesuatu yang memang tidak berasal dari keinginan yang kuat dari dalam diri. Artinya kalau memang seseorang sudah berubah, mau ada tidak ada kamera tentu saja akan terus-menerus perubahan itu terjadi. Artinya ketidakjujuran itu suatu hari pasti akan tetap terungkap. Oke, satu lagi sedikit saja. Sekarang kan Lesti sudah mencabut tuntutan. Reaksi masyarakat sosial akan seperti apa? Nah, ini menjadi pendidikan juga karena datanya bertahun-tahun ditunjukkan bahwa memang ada siklus yang menarik bahwa ketika seseorang melapor ada peluang kemudian dia akan kembali kepada pasangannya dan ini bukan satu hal yang baru. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan tidak menyurutkan atau kemudian malah menyudutkan pelapor di mata publik karena memang ini satu kasus yang tidak mudah ketika dialami oleh siapapun bahkan oleh orang-orang yang terdidik sekalipun. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Devi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.